Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkau kekuatan pengharapan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Engkau pengharapan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu akan menguatkan seluruh kehidupan kita. Kita percaya firman Tuhan pasti memberkati kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 55 ayat 7. Mazmur 55 ayat 7, firman Tuhan berkata, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Sekali lagi dikatakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Saudara kan dikasih Tuhan, dikatakan di sana mencari tempat yang tenang. Daud sampaikan kepada kita, dikatakan dalam ayat 7 ini, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan yang dikatakan ketenangan. Seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Sebab dunia ini tempat masalah. Dunia ini tempat sakit penyakit, dunia ini tempat penderitaan, bahkan dikatakan dunia ini tempat maraknya kejahatan. Itulah sebabnya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberi jaminan ketenangan kepada kita. Sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, di mana tempat ketenangan itu? Di mana kita bisa menemukan tempat ketenangan? Dan bagaimana setiap orang yang percaya untuk menghadapi situasi ketidaktenangan itu? Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan pesan firman Tuhan. Satu pesan yang dikatakan, jangan takut, jangan panik, jangan tawar hati, bahkan jangan kecut hati. Saudaraku, kalau kita takut, kalau kita tawar hati, kalau kita kecut hati, kalau kita panik, kita tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ya, saudaraku, perlu kita ketahui, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan yang kita ambil. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit dan semakin menakutkan, kita pasti mampu mengambil sebuah keputusan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita, mengambil sebuah keputusan untuk tetap tenang. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang dilakukan oleh dunia kepada kita, kita tetap tenang menghadapi gelombang dunia yang menakutkan yang kita hadapi nantinya, saudara dikasih Tuhan. Percayalah saudara, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat baik bagi kita, saudara dikasih Tuhan. Dia akan memberikan hidupnya kepada kita untuk menghadapi tidak tenangan dalam dunia ini. Saudara dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 31, Ulangan pasal 4 ayat 31 dikatakan di sana, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjianku yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sekali lagi dikatakan dalam Ulangan pasal 4 ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan engkau
dan ia tidak akan melupakan perjanjianku yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara dikasih Tuhan, dan Tuhan yang sama yang disembah, yang dimuliakan oleh bangsa Israel, dan Tuhan yang sama juga berjanji kepada kita semua dengan bersumpah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi semuanya itu. Tuhan yang sama berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan ketenangan. Tuhan mampu dan siap untuk menolong kita tepat pada waktunya. Sungguh luar biasa saudara dikasih Tuhan. Sebab janjinya sudah diikrarkan kepada kita semua. Tuhan itu mampu dan siap untuk menolong kita semua. Untuk menolong bahkan tepat pada waktunya. Saudaraku, ketika badai itu datang menghadang kita. Ketika dunia ini dan tidak semakin membawa kita kepada ketenangan. Tuhan ingin supaya kita memiliki ketenangan, saudara dikasih Tuhan. Saudaraku, mengapa kita harus tenang? Saudara dikasih Tuhan, karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Ingat dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan sana, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam kita diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Artinya ketika kita bertobat, meninggalkan perbuatan lama kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita tenang dan percaya, kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mampu bersikap tenang akan mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk mendapatkan untuk menghadapi segala masalah, sekalipun itu badai yang datang menerpa kita. Kita pasti mampu untuk menghadapi semuanya itu. Tapi sebaliknya orang yang tidak bisa tenang tidak akan pernah bisa menghadapi masalah yang ada di hadapannya. Saudara akan dikasih, justru masalah itu akan menjadi besar di dalam hidupnya. Sehingga karena masalah itu menjadi besar dalam hidupnya, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi cemas, mereka menjadi takut. Dan tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Kalau tidak ada ketenangan dalam hidupnya, kalau tidak ada ketenangan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah dapat mengambil keputusan untuk mengalami ketenangan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya ini menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Atau mungkin dapat diartikan sebagai akhir hidup kita atau akhir dari semua zaman atau masa. Itulah sebabnya kita harus menguasai diri kita. Menguasai seluruh kehidupan kita. Supaya kita menjadi tenang. Ketika kita menjadi tenang, kita bisa untuk berdoa, kita menjadi tenang untuk berdoa, kita dapat untuk berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, melekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kehidupan kita ini mendapat ketenangan. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dikatakan, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dia percaya bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Bahkan juga ketenangan yang dialami itu dari Tuhan. Dia gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku, aku tidak akan goyah, tidak akan goyah apapun yang terjadi. Sekalipun dunia ini mungkin tidak bisa memberikan ketenangan kepada kita, tetapi Yesus sanggup memberikan ketenangan bagi kita. Allah yang kita sembah sanggup memberikan ketenangan kepada kita. Dalam situasi apapun itu, Tuhan kita Tuhan yang mampu, lebih daripada mampu untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan. Karena dunia tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan. Tapi firman Tuhan jelas berkata, jaminan ketenangan hanya ada di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kalau ada di antara kita yang hidup tidak ada ketenangan, saudara yang dikasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkan semua itu kepada Yesus, saudara dikasih Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita dalam ketenangan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti memberikan kebahagiaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan ketenangan yang terbaik bagi kita. Hanya di dalam Yesuslah ketenangan itu, bukan di dalam siapa-siapa, bukan di tempat yang lain. Hanya di dalam Dia, Allah yang kita sembah, ada ketenangan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kerendahan hati kami percaya kepada Yesus Kristus. Engkau Allah akan memberikan ketenangan bagi kami. Sekalipun mungkin dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan, tapi kami tahu bahwa Yesus yang kami sembah sanggup memberikan ketenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami sentuh, apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.